Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi seperti sekarang ini akan lebih baik kita tetap di rumah ya, menjaga kesehatan, menjaga diri. Jika kita keluar rumah pun kita harus memakai masker dan juga hand sanitizer. Hari ini siapa yang gak berangkat? Jojo? Iya, siapa lagi? Jojo aja. Oke, baik. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, mari kita membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, minggu lalu ibu menjelaskan tentang rangkah dan alat indera. Apakah kalian masih ingat? Ya, rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling bersambungan satu dengan yang lain, seperti rangka kepala, badan, dan juga anggota gerak. Lalu indera, ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Indera adalah organ yang berfungsi menerima rangsangan yang berasal dari luar tubuh, seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari bagian tumbuhan. Dengarkan ya. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Umumnya, tumbuhan terdiri atas batang, akar, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian mempunyai fungsi dan kegunaannya tertentu. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuhnya ke dalam tanah. Umumnya, akar berada di dalam tanah. Akar biasanya berwarna putih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing. Pada ujungnya, bentuk runcing memudahkan agar akar bisa menembus ke tanah. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah Inti akar terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di dinding luar akar. Fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Hal ini yang menyebabkan akar dapat menembus masuk ke dalam tanah. Selain itu, rambut akar juga berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar. Bagian ini melindungi akar saat menembus tanah. Akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif lebih kecil. Tumbuh di pangkal batang
dan besarnya hampir yaitu sama. akar serabut dan juga Akar semacam akar ini tunggang. dimiliki oleh Bagaimana tumbuhan ciri-ciri berkeping akar satu, tersebut ya? Mari monokotil. kita simak penjelasan berikut Misalnya ini. seperti kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang. Sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, dikotil. Misalnya seperti kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Akar juga memiliki kegunaan dan fungsinya, yaitu diantaranya yang pertama, menyerap air dan zat hara. Zat hara itu adalah mineral. Tumbuhan memerlukan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh kebutuhannya tersebut, tumbuhan menyerapnya dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Yang kedua, akar menunjang berdirinya tumbuhan. Akar yang menancap ke dalam tanah berfungsi seperti pondasi bangunan. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan juga hujan deras. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan. Selain menyerap air dan zat hara, akar juga menyerap udara dari dalam tanah. Karena pada tanah terdapat pori-pori, melalui pori-pori tersebut, akar tumbuhan memperoleh udara dari dalam tanah. Yang keempat, akar sebagai penyimpan makanan cadangan. Pada tumbuhan tertentu seperti ubi dan bengkoang, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Biasanya, akar pada tumbuhan tersebut akan membesar seiring banyaknya makanan cadangan yang tersimpan. Makanan cadangan ini digunakan saat menghadapi musim kemarau atau ketika kesulitan mencari sumber makanan. Nah, itu tadi struktur dan fungsi dari akar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan struktur batang dan fungsinya. Batang dapat diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuh menuju sinar matahari. Umumnya batang bercabang. Ada pula yang tidak bercabang, seperti pohon pisang, kelapa, dan juga pepaya. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan juga silinder pusat. Batang tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan juga batang basah. Selanjutnya Ibu akan menunjukkan gambar dari batang berkayu, batang rumput, dan juga batang basah. Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, itu tadi jenis-jenis batang ya anak-anak. Batang juga memiliki fungsinya loh. Umumnya warna batang muda adalah hijau muda, sedangkan batang yang telah tua adalah kecoklat-coklatan.
Fungsi dari batang. Yang pertama, penopang. Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, khususnya matahari. Bagaimana anak-anak? Apakah mengerti dan jelas dengan materi yang telah Ibu jelaskan? Ya, jadi tumbuhan adalah makhluk hidup yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebaiknya anak-anak menulis merangkum yang telah Ibu jelaskan tadi, karena selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Tugasnya adalah coba kalian sebutkan macam-macam akar dan batang tumbuhan. Lalu kalian cari salah satu jenis akar dan batang di sekitar lingkungan. Bisa di rumah, di sekolah, ataupun di mana aja. Minggu depan laporannya Ibu tunggu ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sebelum ditutup, mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.